Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Baru saja Anda mendengar orkestrasi Natal dari London Symphonic Orchestra. Memang betul-betul suasana di akhir tahun tuh suasana liburan, suasana tutup tahun, suasana semuanya sudah slow down. Saatnya mulai mereflect ya, mengevaluasi. Sesuai dengan topik pada malam hari ini, ya, kita akan membahas tentang life transformation progress, di mana kita akan mendengar kisah inspiratif di mana orang bisa berubah dan punya kesempatan kedua. Sesuai dengan topiknya, saya juga membahas dengan Pak Michael yang akan ngobrol bersama kita pada malam hari ini. Yes, selamat malam dan selamat Natal untuk Anda yang merayakan semua listeners. Senang sekali Maria Delsa kembali menemani Anda di hari Selasa 26 Desember 2023, tentunya dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra, founder Personix, dan juga tamu istimewa kita malam hari ini ada Bapak Michael Ivan, Training Support, begitu ya. Selamat malam Ko Harmony dan juga Ko Michael. Malam. Yes, topiknya ini cukup menarik ya. Kita akan merefleksi setahun ini apa saja sih perubahan-perubahan hidup yang kita jalani, dan ini juga menjadi bekal untuk tahun depan. Apakah kita bisa berubah menjadi pribadi yang baik atau tidak, begitu ya, Mas Harmony. So, langsung saja mungkin bisa kita mulai dari perkenalan terlebih dahulu ya dengan Koh Michael ini. Siapa sih sosok Koh Michael ini? Bagaimana perjalanan hidupnya? Bagaimana perubahan-perubahan hidupnya yang menjadi dampak positif gitu? Silahkan mungkin bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Michael Ivan Saputra. Pengalaman hidup saya cukup sangat sangat inspiratif sekali karena pada waktu itu memang saya adalah salah satu anak korban bully. Korban bully selama dari TK sampai SMA. Wow. Dari TK sampai SMA, dan nilainya pun sangat do re mi fa sol lah ya. Paling tinggi itu 5. Dan di saat itu guru saya sudah hands up lah. Wali kelas udah hands up, semua udah hands up. Sampai satu titik saya disuruh dibawa ke psikiater untuk dicek, ini kenapa kok nggak bisa ngikutin pelajaran. Akhirnya saya mencoba ikut psikiater, ternyata psikiater bilang saya terdiagnosa ADHD. ADHD yang dimana kurang konsentrasi lah intinya begitu. Tapi setelah sudah berjalan setelah waktu 3,5 tahun, dikasih obat dan terapi tiap malam, tiap ini datang, ternyata semuanya salah. Jadi salah kasih obat selama 3,5 tahun. Wow. Nah, jadi dari situ saya jadi merasa minder, takut, dan ketemu orang juga takut. Semuanya sebah. Jadi kayak kok udah takut banget lah ketemu orang itu, udah paling nunduk, kalau bisa menjauh. Gitu. Ya. Saking label-label yang didapatkan dari orang-orang sekitar. Oke, kita tahan dulu tadi sedikit singkat cerita dari Koh Michael aja bikin merinding begitu ya, Mas Harmony ya. Kalau boleh Mas Harmony sedikit menggambarkan begitu, apakah memang proses-proses perubahan karakter yang tadi sedikit diceritakan bahwa dibully dan sebagainya, kenapa ini menjadi topik yang hangat yang perlu banget kita bicarakan malam hari ini? Iya, ini penting sekali karena let's say ya, semua orang kan punya mimpi, semua orang tuh punya pengharapan gitu, dan di ujung tahun ini Smart Character yang terakhir ya di tahun 2023 ya, nanti minggu depan baru kita. Nggak berasa udah 1 tahun ya kita Dan coba sekarang saatnya memang merefleksi apakah kita sudah sampai goal atau mimpi-mimpi yang kita udah set awal tahun, blueprint gitu ya, mimpi-mimpi, target-target yang kita rencanakan dicapai di tahun ini, apakah tercapai atau tidak, ya kan? Dan seringkali mungkin ada yang tercapai, ada yang tidak, ada yang
ada yang stres, ada yang ya separuh doang gitu ya. Tapi ini saatnya dimana kita sebetulnya membawa Pak Michael ini dengan kisahnya. Saya ingin membawa bahwa kita semua punya pengharapan, bahwa kehidupannya adalah sebuah pilihan. Nah, hari ini penting sekali kalau saya membawa topik life transformation, karena semua orang itu bisa berubah, semua orang bisa mengalami transformasi. Tapi kata transformasi, sekali lagi selalu tekankan, transformasi ini kata yang keren, tapi kata yang betul-betul banyak sakitnya sebetulnya dalam proses transformasi. Yes, okay. Saya turunin berat badan mesti diet gitu Yes, kan. yeah, Seapa betul. ada orang mau jadi sukses, dia mesti kerja keras, nggak tidur segala macam gitu ya, bikin usaha, ya mau naik jabatan juga dan lain sebagainya. Apapun yang kita mimpikan semuanya butuh usaha. Yes. Nah, dan itu tidak mudah. Nah, hari ini saya ingin menutup tahun. Dan di acara yang bagi teman-teman yang merayakan Natal juga ini membawa pengharapan yang baru untuk Anda, ya, bahwa kita semua ini produk dari masa lalu. Semua kita, bukan, kita nggak ada pilihan, kita semua pasti produk dari masa lalu. Tapi kita yang menentukan, kita yang memilih apakah kita mau jadi korban dari masa lalu, dipenjarakan oleh masa lalu, atau kita memilih untuk berespon benar. Yes, tapi kalau kita berbicara mengenai transformasi juga Mas, itu kan banyak sekali sifat-sifat yang melekat, sifat-sifat dasar kita itu yang kata orang bilang watak itu susah dirubah. Tapi apakah memang benar sesusah itu dirubah? Bagian mana sih yang harus kita rubah kira-kira? Menarik nih, ya. Oke, jadi bicara soal sifat atau watak itu ngomongin soal mindset sebetulnya, ngomongin soal label sebetulnya, ya. Dalam mungkin kalau ngomongin kembali ke konteks label, orang itu menyatakan label itu negatif konteksnya. Betul. Gitu ya. Tapi sebetulnya kita butuh label-label dalam kehidupan kita. Ya, certain degree itu maksudnya kita butuh penamaan. Ini contohnya botol plastik. Itu label. Ya kan, botol ini ada mereknya juga ya. Maksudnya Nah, ini juga namanya mic gitu, mikrofon. Betul. Nah, ini juga namanya stand mic. Ya, ini handphone. Semua harus ada penamaan, dan penamaan itu sebetulnya label. Tidak salah dengan dalam konteks label itu sendiri. Tetapi ini kan namanya barang. Kalau misalkan manusia kita label, ya maka kita membuat dia fix mindset. Ya dia segitu-gitu aja. Contoh, ini mikrofon. Ya memang harus dikasih nama mikrofon supaya tahu identitasnya memang mikrofon. Kalau misalnya mikrofon ini saya pakai jadi ul, kan bisa nggak? Bisa. Bisa menghaluskan cabai? Bisa. Tapi rusak mikrofonnya, tidak ditujukan pada awal mula pembentukan dari mikrofon ini. Nah sama, jadi artinya apa? Manusia itu seringkali kalau kita sudah label, misalkan contoh didiagnosa ya kan Pak Michael, ADHD gitu ya, dibilang autis, dibully segala macam, itu kan ngomongin mindset. Oh iya ya, aku ini nggak bisa apa-apa, aku ini apa, itu kan label. Benar. Yang ditempel dari orang lain maupun dari diri sendiri keluar, akhirnya munculnya self harm, benci sama diri sendiri, ya, jadi rusak, yang akhirnya ya udah kita bisa memilih, oh iya saya begini aja, atau saya lebih daripada ini gitu. Yes. Karena kalau misalkan ini mikrofon ya memang bener barang, cuman kan kita manusia. Betul. Ada banyak potensi yang bisa kita lakukan. Kita ini ciptaan Tuhan. Dan kita tidak boleh melabel diri kita sendiri hanya karena apa kata orang. Apa diri kita sendiri. Ya, apa yang kegagalan kita. Itu kembali lagi bahwa mindset yang harus kita evaluasi nih. Apakah mindset saya cuma segini? Apakah kegagalan saya, keterpurukan saya ini selamanya? Kan enggak. Yes, betul. Nanti di sesi berikutnya kita akan konfirmasi ke Pak Michael ya, apakah label-label ini memang benar-benar mempengaruhi, dan bagaimana Pak Michael ini bangkit untuk merubah dan merusak semua label-label yang dilabelkan sejak dari kecil sampai SMA tadi ya. Luar biasa. Oke, kita akan kembali lagi dalam Smart Character and Career. Tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Kita kembali lagi dalam Smart Character and Career. Di topik kita malam hari ini, proses perubahan karakter, bersama dengan Dr. Harmony Ezra, founder dari Personik, dan juga Bapak Michael Ivan, Training Support. Kalau tadi di sesi sebelumnya Mas Harmony sudah menjelaskan bahwa label-label ini sungguh mempengaruhi kehidupan kita pribadi begitu ya, apalagi jika label-label itu malah justru merusak mental kita, seperti juga kisah dari Bapak Michael tadi, bahwa kita konfirmasi dulu deh, apakah benar dari TK sampai SMA mendapatkan label-label itu juga mempengaruhi sekali mental health dari Pak Michael? Ya, kalau bagi saya selama proses pembulian dari kecil sampai SMA itu buat saya tidak, di mindset saya tidak ada sama sekali benci atau apapun. Tidak sama sekali. Tapi kalau boleh izin ya, saya pengen gali lebih dalam. Yang proses pembuliannya itu sejauh mana sih? Karena orang-orang pasti, smart listeners pasti penasaran. Dibulinya tuh gimana? Misalkan contohnya dikatain, so mohon maaf ya, kata kasar, baby, go, binatang, atau apa sih? Secara verbal atau sampai fisik kah? Atau apa sih yang sampai muncul di pikiran kamu juga, mindsetnya apa sih? Yang label-labelnya apa sih dalam perasaan kamu? Bully itu seperti contoh didorong dari mobil lagi jalan, yang diantar jemput, mobil lagi jalan, mobil belum berhenti, didorong ke jalan. Itu udah kekerasan fisik berarti ya? Fisik ya, udah nyawa tuh. Ya, bully fisik pertama itu. Yang kedua, ketika saya pakai baju seragam, saya bawa bekal, makanannya diambil sama teman, dibuang, jadi saya nggak makan. Tas dibuang, terus saya pergi pakai sepatu, pulang nggak pakai sepatu. Wah. Ngeri banget juga anak-anak kecil ya ini ya. Oke, pernah nggak sih Pak Iwan ini bertanya, Pak Michael ini bertanya bahwa kenapa sampai teman-teman ini melakukan pembulian? Aku tidak pernah menanyakan itu, tapi di mindset aku bahwa dulu sempat ada satu statement, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan. Jadi saya diapain aja diem. Pada waktu itu saya diem aja, saya terima aja. Muka saya dicoret pakai pulpen, misalnya saya dibawain pulpen, alat tulis 5, pulang tinggal 1. Jadi saya diem aja, tidak ada respon apa-apa. Tapi lebih ke arah kayak, pernah nggak bertanya kayak, kenapa ya kok mereka jahat sama aku? Tidak ada terlintas nanya seperti mau nanya seperti itu, tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Jadi saya tetap baik aja. Maksudnya tetap respon baik gitu. Tetap respon baik ya, maksudnya nggak ngebales atau apa gitu. Tapi kan sebagai layaknya orang tuh kan harusnya, maksudnya dia pasti marah, pasti jengkel gitu. Tapi aku juga pengen penasaran, pasti smart listener juga yang pernah mengalami pembulian. Sampai sekarang tuh lagi viral kan ngomongin bully, yang sampai viral gitu ya. Dan sangat mudah untuk kita itu jadi sedih dan depresi gitu ya. Ketika pada fase-fase
terendah dalam kehidupan kamu pernah nggak kayak apa sih yang dalam pikiran kamu? Mungkin kayak aduh aku ini memang, aku aja pernah gitu kayak aduh gue bego banget sih gitu, aduh aku bodoh banget sih, aduh gua kok payah banget sih jadi orang jadi kayak gitu. Mas Harmoni pernah dibully? Saya nggak pernah dibully, cuman maksudnya saya nggak pernah dibully aja. Itu pernah loh punya mindset seperti ini itu ada loh gitu. Nah apalagi orang yang dibully gitu. Apa sih yang muncul di pikiran waktu pada saat fase-fase terendah dalam kehidupan kamu gitu loh? Kalau pada saat dibulinya, saya berpikir bahwa tidak boleh dibahas dengan kejahatan, jadi saya nabung kebaikan. Jadi pada saat itu saya langsung tiap kali dibully nggak boleh. Karena pada waktu itu kan diajarin di sekolah minggu juga nggak boleh begitu. Jadi ya sudah, saya mengikuti mindset seperti itu gitu. Tapi apa yang dirasakan ketika dibully selama bertahun-tahun itu? Sedih Apakah dong, pasti. marah, sedih, atau takut untuk bertemu dengan orang? Pada saat itu jadi takut ketemu orang. Minder. Yes. Iya, Dan otomatis pada saat ikut kelas pun saya mau nanya tentang pelajaran, kesulitan apapun, tidak ada yang mau ini. Dari satu kelas dari 42 anak itu tidak ada, gurunya tidak nanggepin. Bahkan guru pun juga tidak Tidak nanggepin. nanggepin. Jadi sudah diremehkan, direndahkan, dibully lah ya gitu. Dan kamu cuma diem aja dan kamu nggak balas. So selama bertahun-tahun itu bagaimana Pak Michael struggle untuk tetap bertahan, untuk tetap beraktivitas, tetap mau ke sekolah? Ya satu, apa ya, tidak ada terpikir bagaimana ya, tapi memang udah kewajiban harus sekolah, ya sudah, datanglah seperti biasanya gitu kan. Orang tua tahu tapi ketika Orang tua tahu sampai pada waktu itu, sejak proses pembulian itu, orang tua hampir setiap setahun sekali pasti masuk rumah sakit. Stres. bahkan pengaruhnya ke orang tua juga ya? Pengaruhnya sampai ke orang tua ya. Iya. Kamu pernah kayak nangis gak sih? Terus marah gitu sama keadaan kamu pada saat itu? Pada saat dibully tidak. Pada saat dibully, cuman waktu di rumah ngerenung gitu, masa nggak ada? Nggak ada sama sekali. Wow. Mungkin pada waktu itu memang tidak ngerti kali ya. Maksudnya belum bisa mikir. Jadi iya aja gitu kan. Diapain aja, di mukanya dibaret pakai pensil juga iya aja. Justru yang lebih parah sampai masuk rumah sakit mamanya gitu. Iya. Tahun sekali, apalagi pada waktu itu tinggalnya kan di Cibinong, mami kerja di kota. Itu bolak-balik kan. Itu sih. Nah, menarik nih. Nah, nanti kita pengen denger cerita nih, titik poinnya apa sih? Yes. Nah, titik poinnya sehingga Pak Michael ini yuk bangkit untuk menjadi suatu pribadi yang lebih dari yang dilabel-labelkan itu. Gimana? Iya. Nah, ini yang saya pengen sampaikan juga buat smart listener yang belum tahu gitu ya. Pak Michael Ivan ini seseorang yang sekarang berubah sekali gitu. Saya juga melihat bagaimana prosesnya, di mana dia semakin dipercaya, semakin bisa jadi bermanfaat bagi sosial, bahkan sampai jadi pengajar. Ya, dari dibully sampai jadi pengajar, sampai bahkan dipercaya untuk bikin modul di bank besar juga lagi gitu, mengisi acara juga lagi. Jadi banyak orang-orang yang, kalau saya yakin kalau sudah mengalami fase-fase kayak gitu ya cuman ya udah aku sampai di sini aja, ya udahlah. Ya, itu yang sering kali saya temukan. Ya udahlah, ya mau gimana? Ya aku memang begini. Ya udah mau gimana? Nah, ini mindset yang sebetulnya label kan. Ini yang saya sebut sebagai fixed mindset, pikiran yang terkunci. Bahwa saya nggak bisa lebih daripada ini. Nah, cuman ini yang menarik bahwa dari bersyukurnya menurut saya value-value, prinsip-prinsip yang ditanamkan dan itu mempengaruhi respon-responnya Michael. Nah, ini yang nanti kita pengen gali lebih dalam ya. Kita masih ada waktu. Masih ada waktu 4 menit mungkin. 4 menit ya. Oke, mungkin cerita deh Michael. Gini deh. Apa sih yang titik poin apa di mana atau pertemuan dengan siapa? Biasanya gini, kalau dalam psikologi, perubahan orang itu teorinya ada 2 gitu. Apa yang membuat orang berubah, yaitu pengalaman impresif maupun pengalaman traumatis. 2 pengalaman ini membuat orang itu bisa berubah. Mau jadi
dari buruk jadi baik, dari baik jadi buruk. Saya mempelajari. Saya sekolah dengan Pak Yaakob Ezra, saya meneliti bagaimana proses perubahan manusia itu bisa terjadi. Dan seringkali pertanyaannya ketika saya membawakan kelas, seringkali orang bertanya, apakah orang bisa berubah? Itu sering banget muncul. Jawabannya bisa. Yes. Bisa. Tapi kembali lagi kepada dirinya mereka masing-masing. Tapi pertanyaan saya, kalau misalnya saya tanya lebih dalam lagi, apakah kita bisa merubah orang? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Apakah orang bisa berubah? Bisa. Apakah kita bisa merubah orang? Tidak bisa. Ya, yang artinya apa? Perubahan manusia itu ada patternnya, ada polanya. Dan itu semua kembali kepada mindset, mental health, mental state kita, belief system kita, prinsip nilai, dan visi kehidupan kita. Ya. Karena ketika kita nggak ada tujuan, nggak ada purpose, ya kita akan begini-begini aja hidupnya. Nah, tapi kalau misalnya kita punya nilai-nilai yang benar, walaupun hari ini ya, bahkan kalau saya mohon maaf ya izin ya Pak Michael, mungkin ya pada saat itu udah minus nih. Betul. Orang nggak percaya sama dia, orang sudah udahlah mendiskriminasi dia, udah dibully ya. Saya sudah bisa membayangkan situasinya pada saat itu. Yes. Tapi look at him now gitu, ya. Tapi kan perubahan bisa terjadi dua, ada yang berubah jadi baik, ada juga yang berubah jadi buruk gitu. Betul. Kayak kata Joker, orang yang jahat adalah orang yang Disakiti. Yang lagi viral ya waktu itu orang ya. jahat adalah orang baik yang selalu Tersakiti. disakiti begitu. Iya, Tapi iya. perubahan dari Pak Michael ini justru beda, ke transformasi yang baik. Mungkin sedikit teasing sebelum kita break ya 1 menit Pak Michael. Titik poin mana sih kok mau berubah gitu untuk menjadi berani? Titik poinnya pada saat itu setelah sudah lulus, setelah sudah mau SMA. SMA saya ikut sekolah khusus namanya. Jadi saya waktu itu dibulinya itu di sekolah umum, sekolah regular, sekolah umum yang anak-anaknya normal pada waktu itu. Akhirnya saya masuk sekolah khusus. Nah dari situ gurunya melihat bahwa kok ini anak lebih menonjol. Maksudnya saya lebih menonjol. Oh, Saya gimana bisa, itu boleh diulangi ya? Yang bagian mana tuh yang menonjol? Sorry, maksud siap di event apa itu? di event pada saat itu di kelas. Oh, Jadi oke. saya bisa nggak tahu gimana saya bisa membantu gurunya itu untuk menangani anak-anak autis yang memang autis berat. Contohnya ada salah satu anak yang ngamuk, saya bisa nenangin. Oke, ya ini menarik. Berarti bukan kita yang salah, tapi tempat kita mungkin yang salah. Kita nggak bisa melihat di mana kelebihan, kekurangan kita gitu ya. Menarik. Itu kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Small listeners, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart
Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih menyimak diskusi kita malam hari ini dalam Smart Character and Career. Topiknya adalah proses perubahan karakter, dan kita ngobrol seru banget bersama dengan Dr. Harmony Ezra dan juga Bapak Michael Ivan, mendengarkan story-nya yang sangat tersentuh dan juga menarik sekali gitu ya, bahwa ternyata manusia itu bisa berubah begitu ya. Nah, tadi sedikit diceritakan titik balik, titik poinnya begitu ya. Ternyata bukan kitanya yang salah, mungkin tempatnya kita yang tidak bisa dilihat bagaimana kelebihan dan kekurangan-kekurangan kita. Mungkin bisa dilanjut, silakan Bapak Michael. Ya, jadi pada waktu itu saya bagaimana saya bisa begini? Ya, awalnya itu setelah lulus sekolah, saya tidak tahu gimana dipanggil sama sekolahan untuk jaga kantin pada waktu itu. Awalnya dari situ. So jaga kantin, coba kamu jaga kantin, bekerja di sekolahan ada kantin, kamu coba jaga. Nah, pada saat itu saya belajar. Nah, dari situ saya mulai bergaul dengan, bersosialisasi dengan orang. Dari saya berjualan, dari saya menghitung stok habisnya, barang laku, stok oknam, segala macam. Nah, dari situ saya mulai belajar. Dari situ saya sudah mulai bersosialisasi. Ternyata saya bisa ya bersosialisasi, sampai pada waktu itu sempat jualan langsung habis gitu kan. Pada waktu itu dikasih kepercayaan untuk jualan ini, jualan itu, langsung habis laku. Dan gurunya juga kaget, loh kok bisa gitu. Nah, dari sini saya sudah mulai training dulu kan, jualan. Akhirnya setelah udah setahun, saya mencoba untuk, gurunya bilang ya udah kamu boleh kerja. Pada waktu itu gaji sekitar 750.000. Wow, lumayan juga ya. 750.000 itu selama setahun. Dan akhirnya gurunya bilang, coba kamu ajarin kita buka program kerja mandiri untuk anak-anak special need. Gitu. Dibukalah. Akhirnya saya mendampingi anak-anak special need yang masih training untuk jualan. Nah, dari situ saya sudah mulai berjualan sampai satu titik saya sering melihat mami saya ngajar, kok saya jadi passionnya ke situ. Bersosialisasi dengan orang. Terus saya mikir, apa ya kerjaan saya untuk bisa bersosialisasi. Nah, dari situ mulailah akhirnya saya coba. Akhirnya saya dipertemukan oleh satu perusahaan yang mau menerima saya pada saat itu, dimana ini adalah perusahaan training. Ya, saya tidak bisa menyebutkan nama, tapi satu perusahaan ini yang membuat saya bisa sampai ke titik ini. Ya, di situ support sistemnya muncul ya, gitu. Ketemu guru, ketemu orang yang mempercayai kamu, gitu ya. Ketemu orang-orang yang ketemu tepat, orang-orang gitu yang ya. tepat, gitu ya. Nah, ini kalau boleh saya simpulkan ceritanya, ya, penting banget orang itu memiliki lingkungan yang tepat. Betul. Jadi pertama orang-orang sekeliling kita, terutama keluarga ya, itu sudah menanamkan, saya perhatikan dari ceritanya, keluarganya menanamkan nilai-nilai yang benar supaya dia nggak punya mindset yang ambruk gitu, supaya dia punya mental yang kuat walaupun di tengah perlakuan orang yang begitu kasar, bahkan dibully, mentalnya nggak hancur karena mamanya memegang peran faktor terpenting. Nah, lalu berikutnya ada support system dari kesempatan, lingkungan gitu. Nah, ini ketika tadi bagus sekali Mari ketika menyampaikan juga, ternyata tergantung dari situasi dan lingkungan juga yang bisa menerima dia gitu, dan menilai dan mengafirmasi bahwa Pak Michael bisa dipercaya dan mampu melakukan mampu bekerja. Karena kebutuhan jiwa setiap orang ada 3, Bapak Ibu Saudara, smart listeners, yaitu dikasihi, dihargai, dan dipercaya. Saya ulangi, ada 3 kebutuhan jiwa: dikasihi, dihargai, dan dipercaya. Nah, ini tadi momen terpenting adalah ketika dia membuktikan Michael bisa bekerja, bisa melakukan hal-hal
stock opnam gitu ya, bisa jualan ya, bisa dipercaya. Jadi perasaan penghargaan, ternyata saya bisa, ternyata saya bisa dipercaya, ternyata saya dihargai, ternyata saya bisa ngelakuin ini pembuktian bahwa kita perlu tonggak keberhasilan dalam kehidupan kita. Sampai saya pada waktu itu jualan, orang jualan itu kan biasanya pakai baju kaos biasa ya. Kalau saya langsung berpikir saya mau tampil beda. Jadi pada waktu itu saya jualan pakai dasi, pakai jas. Itu di kantor. Menarik. Dan pada waktu itu saya jualan, walaupun AC mati, panas-panasan, saya nggak peduli. Yang penting saya ingin tampil beda dan saya ingin mengeluarkan potensi saya. Saya ingin memberikan satu mengubah image orang. Yang saya dulu dibully autis, saya tidak gitu. Dengan cara saya berpenampilan dulu lah. Berpenampilan. Jadi pada waktu itu saya akhirnya saya pakai jas tiap hari. Itu saya pakai jas. Pada waktu itu saya cuma pakai kemeja. Akhirnya saya bilang, saya ingin penampil beda karena kantin-kantin lain belum ada. Pakai jas, pakai dasi belum ada. Saya doang yang pakai dasi. Udahlah, saya kayak mencoba. Nah, dari situlah orang tua murid sudah mulai bingung pertama. Mungkin kamu pemilik sekolah ya? Ini berarti kan mindset ya yang kita tanamkan gitu. Kita memilih untuk menanamkan mindset yang baik atau buruk begitu. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan mindset itu, Mas Harmoni, kalau dari psikologi ya? Nah, ini menarik nih. Saya justru pengen nanya nih dari cerita, karena setiap orang pasti ada yang menanamkan. Karena kan mindset itu semua dimulai dari benih. Dan benihnya dapat dari mana nggak tahu, dari perkataan orang, dari momen tertentu, dari ikut training, ikut kelas, dengerin Smart Listen, dengerin Smart Character, dengerin Smart FM. Ini semua bentuknya benih. Apakah kita mau menyiramin benih tersebut sampai dia menjadi buah perilaku, itu kembali lagi kepada keputusan kita masing-masing. Kan bisa saja Pak Michael berpikir bahwa saya dendam nih sama teman-teman, pengen saya pukul balik. Kan bisa juga. Tapi responsnya terbalik, malah pengennya menjadi seseorang yang selalu berbuat baik, nggak mau membalas kejahatan itu. Betul. Nah, ini saya pengen tanya, waktu itu dapat ide dari mana tuh, Bro? Apa kayak bisa pakai jas tiap hari rapi gitu? Kenapa sampai bisa merespons benar gitu? Pada waktu itu tidak ada terpikir dari mana-mana. Tidak ada. Cuma yang lihat aja. tahu. Pokoknya yang beda deh. Diajarin beda. Pokoknya yang beda apa gitu kan? Saya melihat apa yang beda ya. Untuk biar bisa pertama untuk naikin omset jualan. Itu penting banget itu. Yang tercuat karena kan saya dikasih kepercayaan, dikasih challenge untuk jualan kan. Keren. Ada waktu itu. Dan gurunya juga bilang, kamu kok berani gitu pakai jas, pakai gini, panas. Ya saya pada waktu itu udah nggak mikir panas atau enggaknya. Yang penting saya jalanin dulu. Yang penting omset ini naik gitu kan. Saya mau kasih yang terbaik lah. Intinya itu. Akhirnya saya pakai jas tiap hari, itu bolak-balik, panas-panasan, AC mati, ya sudahlah. Ya sudahlah, mandi keringet kan. Akhirnya dari situ saya belajar, ternyata saya bisa. Nah, dari situ udah mulai, kayaknya sudah mulai bisa mikir kan, mikir, kayaknya boleh nih jadi entertain. Waktu itu sempat mau punya mimpi mau kuliah jadi psikolog. Mau kuliah, saya bisa mengentertain orang lah. Pada waktu itu. Jadi trainer ya? Jadi trainer. Waktu itu juga sempat di support dengan mami saya dengan sekolah public speaking. Public speaking. Waktu itu public speaking ada salah satu di dekat rumah kelas public speaking yang memang ketemunya dengan artis-artis ya, artis-artis ya Indosiar lah. Jadi waktu itu dari situ potensi saya keluar. Jadi kembali lagi, itu kembali kepada situasi, lingkungan, dan apa yang kita baca, tonton, dan pergaulan kita itu betul-betul menentukan siapa diri kita ke depannya. Support sistemnya bagaimana? Oke, saya mesti beda nih. Saya mesti untuk meningkatkan penjualan sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu kan. Nah, mindset bahwa orang yang tersakiti adalah orang jahat adalah orang yang tersakiti, itu juga dia nggak punya mindset sama sekali itu.
Dan banyak orang ya aku adalah korban gitu kan, aku anak broken home misalkan, aku anak korban bullying, rusak sekalian, kenapa enggak, gue narkoba sekalian gitu kan, gue punya hak untuk hidupnya rusak. Cuman look ini lihat nih, contoh Pak Michael Ivan ya, memang dia punya kondisi yang memang nggak mudah, tapi dia bukan tidak menjadi korban dari masa lalunya. Nah ini saya berharap, saya jadi nggak teori doang nih, saya betul-betul dengan siapa kita bergaul, dengan ilmu apa yang kita baca, pilihan hidup apa, dan bagaimana kita menginvestasikan waktu, energi, duit kita kemana, itu menunjukkan siapa diri kita 10 tahun ke depan. Betul sekali. Gitu. Yes. Oke, nanti kita lanjut lagi di sesi terakhir, Smart Listeners. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Sesi terakhir dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra dan juga Bapak Michael Ivan Training Support. Dan kita semakin seru sekali, tapi sayangnya kita sudah berada di sesi terakhir ya. Sesi di mana kita akan membacakan beberapa tanda tangan yang sudah masuk di 0812 11 12 959. Kita mulai saja dari satu tanda tangan. Mas Harmony, mungkin bagaimana transformasi di tahun depan, mungkin ya, penasaran, silahkan. Buat Smart Listeners juga yang pengen dibacakan tanda tangannya, boleh kirimkan ke hotline Smart FM kita. Di nomornya di berapa? 0812 11 12 959. Di WhatsApp ya, di foto tanda tangannya di kertas putih menggunakan pen hitam atau pen biru, jangan pakai pensil ataupun spidol karena tekanannya nggak kelihatan. Dan tulis nama Anda di bawahnya. Ya, dengan begitu saya bisa melihat tanda tangan Anda seperti apa. Kalau Anda nggak terbacakan pada malam hari ini, nanti biasanya kita di siaran berikutnya minggu depan ya, gitu ya, kita bisa bahas nih karakter Anda seperti apa. Ya, hari ini terima kasih buat partisipasinya buat Pak Ferry. Ya, hari ini saya melihat bahwa Anda seseorang yang tekun, persistence. Anda punya talenta, itu kalau ngerjain sesuatu hal itu bisa berjam-jam, apalagi sesuatu yang Anda suka. Anda seseorang yang sederhana, nggak muluk-muluk gitu ya, bukan tipikal yang emosional ketika menghadapi tekanan. Anda juga tipikal yang berusaha untuk tenang, nggak meluap-luap emosinya. Anda tipikal yang statis ya, dan emosinya stabil. Nah, dan ke depan di tahun 2024 Anda bisa sukses ketika Anda memiliki kebiasaan yang baik, lingkungan yang baik, yang
yang men-challenge Anda untuk melakukan di luar dari kebiasaan Anda. Ya, karena apa? Titik kritis Anda adalah punya kecenderungan kapasitas Anda 100 tapi melihat diri sendiri cuma 40, 50, sedikit lah dari mi fa sol tadi kalau istilahnya Pak Michael gitu ya. Padahal kapasitas Anda lebih daripada yang Anda pikirkan. So, itu kecenderungan ya, sekali lagi kecenderungan. Itu kembali lagi pada pilihan kita, respon kita, kebiasaan kita. Decisions yang mau kita pilih setiap hari, kita mau bereaksi seperti apa, mau berespon seperti apa, ya itu kembali kepada keputusan kita ya. Sukses untuk Anda Pak Ferry, semoga ini juga mewakili buat smart listeners yang lain ketika mendengar hal ini, bukan hanya untuk Pak Ferry tapi untuk Anda yang seringkali punya kebiasaan ya untuk kayak aku mah apa atuh gitu ya. Ya aku mah cuman biasa aja. Biasa aja. Gitu ya aku mah jaring laba-laba di ujung kamar pula gitu. Udah, cuman sering kali gini, ini maksudnya ini semua orang bisa berpikir seperti itu. Saya pun pernah, maksudnya itu sangat human. Ya walaupun itu cuma micro reaction ya, micro reaction gara-gara mungkin aduh tadi bodoh banget ya atau apa ya, tapi itu pilihan kita untuk memelihara pikiran itu dinikmatin atau enggak gitu loh. Sangat wajar untuk kita, aduh gua harusnya enggak ini ya, gua harusnya gitu. Ini wajar. Dalam kita proses belajar dan mengevaluasi, perlu kita menyadari kesalahan dan kekurangan kita. Cuman jangan dinikmatin. What next-nya apa? Move on gitu kan. Nah, jadi ya smart listeners, semoga itu juga relate analisanya, kekuatannya, kebiasaannya, ya tips itu relate untuk Anda. Yes, kita balik lagi ke Pak Michael. Berarti setelah mengalami perubahan yang cukup besar gitu ya, bahkan sangat besar. Kemudian habit-habit apa yang dilakukan oleh Pak Michael untuk sampai saat ini begitu? Untuk kan kata orang juga kalau kita tidak memperbolehkan orang untuk menyakiti kita, maka orang itu tidak akan berani menyakiti kita gitu. Nah, apa yang Pak Michael lakukan? Tetap berbuat baik dengan orang tersebut. Walaupun disakitin separah apapun, dikasarin atau diapain, tapi saya berpikir bahwa ya baik lagi ya, kita harus bisa mengasihi orang yang menyakiti kita gitu. Saya belajar dan sampai saat ini pun saya banyak belajar untuk saya bisa mengupgrade diri saya untuk lebih baik lagi gitu, dari sebelumnya. Yes. So, apa yang ingin Pak Michael sampaikan jika bertemu dengan teman-teman yang dulu membuli Pak Michael? Impian saya ingin bertemu dengan mereka. Yang satu yang saya akan lakukan adalah tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. Jadi kasih kado malah. Kasih kado. Ngobrol baik. Makan, waduh, traktir ya. Waduh, sedikit seru ya kayaknya. Ingat gak, lu dulu bully gua waktu itu ya. Lu makan bareng gitu. Lucu sih. Mas Harman nih, kalau melihat hal-hal seperti ini, bagaimana kita mentransformasi diri kita, menjaga, membentengi diri kita supaya yang tadi kan perubahan itu kan ada dua, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Bagaimana supaya kita menjadi yang terbaik? Ya. Kembali lagi ya, manusia itu tagline di Smart Character tuh bicara selalu respon benar. Kata yang kayaknya simpel tapi prakteknya susah. Betul. Karena sangat mudah untuk bereaksi, spontan aja. Karena orang disakiti siapa sih yang mau mengampuni gitu kan istilahnya? Gitu ya, punya reaksi marah sangat wajar ya, tampar balik sangat mudah. Reaksi untuk self blaming, reaksi untuk depresi itu tuh sangat manusiawi lah, sangat gampang. Ya kalau kita hidup nggak punya tujuan, nggak punya arah ini mau kemana, teman kita malah lingkungan pilihan pertemanan kita juga nggak tepat gitu ya, itu maka hidup kita kan terus turun. Ya, nah tapi kalau kita mau naik, kita mesti usaha, kita mesti memilih, kita mesti menginvestasikan, mesti berjuang. Ini Michael ini habisnya mahal loh, nggak murah untuk dia sampai di titik ini. Artinya ada orang-orang yang berinvestasi, nyongkolahin dia, ikut sertifikasi, ngelatihan, punya habit baru, pakai jas setiap hari. Itu kan soal pilihan hidup gitu. Tapi kalau dia mau bereaksi untuk marah sangat mudah. Bereaksi untuk ngedown, udahlah nggak mau sekolah lagi, nggak mau belajar lagi, itu kan reaksi yang mudah. Tapi kalau bicara respon itu terkontrol atau tidak terkontrol? Terkontrol. Makanya kalau orang bisa berubah nggak bisa,
Merubah orang nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan apa? Dengerin kayak gini ya, kita menstimulus. Kayak saya cuma kasih ini loh, advice ini benih, semuanya benih. Kita mau pelihara yang bener nggak tiap hari? Ya, karena ya sangat mudah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi juga pergaulan yang baik merusak mindset yang buruk, kebiasaan buruk, toxic mindset itu. Nah, itu yang bisa sembuh justru kita. Nah, jadi kalau misalkan orang mau jadi baik atau buruk, itu kembali lagi kepada pilihan kita. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita pikirkan, apa lingkungan kita, apa pergaulan kita, di mana kita menginvestasikan waktu dan energi kepada pembelajaran nggak? Atau apa yang Anda tonton di YouTube setiap hari, ya? Atau Anda berinteraksi nggak dengan seseorang, atau Anda milih dengan pertemanan yang mudah, pertemanan yang mungkin mungkin menegur Anda, ngoreksi Anda, dan itu dikoreksi sakit loh. Betul. Dikasih tahu mana yang salah itu sakit loh. Betul. Tapi kan mereka care dan peduli gitu loh. Atau Anda pilih hidup yang nyaman, ya udahlah. Ya, ini saya nggak mendiskriminasi orang main game ya. Yang main game doang gitu setiap hari gitu ya, nonton aja. Ya itu kan pilihan hidup. Kita mau pakai waktu kita untuk kayak menikmati hidup saja ya boleh. Tapi ya tanpa sadar kita lupa waktu, usia bertambah. Kok kita nggak dewasa, kok kita nggak berkontribusi ya, kok kita nggak memecahkan masalah dunia ya. Saya cuma mau terjebak dengan adiksi yang tiba-tiba scrolling yang tiba-tiba waktu sudah habis banyak aja. Gitu. Nah, itu kembali lagi kepada pilihan hidup kita. Luar biasa. Yes. Oke. Dan mungkin ada yang terakhir yang mungkin disampaikan oleh Pak Michael, silahkan closing statement-nya. Dari saya adalah upgrade lah diri selama masih bisa belajar hal-hal baru lah. Yes, oke. Dan walaupun kondisi situasi tidak enak, tetaplah berespon benar. Ya, tetaplah berespon benar. Terima kasih Pak Michael juga sudah menginspirasi semua listeners di malam hari ini. Terima kasih juga Mas Harmony Ezra, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda yang tertinggal, boleh tonton kembali topik Smart Character and Career malam hari ini, dan juga selamat menyongsong tahun baru. Selamat berlibur bersama dengan keluarga. Akhirnya saya Maria Delsa. Saya Harmony Ezra. Saya Michael Ivan. Smart Character, who we are. We are Life Transformer and we are changed to change the world. Selamat malam. Selamat malam. Setelah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.